Halo, nama saya Daniel Surya. Saya adalah salah satu co-founder dan executive chairman Weir Group. Saya memulai karir saya di dunia yang agak berbeda. Dunianya namanya dunia branding. Jadi saya banyak disebut pada saat itu sebagai brandman atau brand consultant di Indonesia yang menggawangi sebetulnya dan membantu clients dan mitra saya untuk membangun brandnya. Saya menggeluti dunia branding sekitar 10-12 tahun sampai akhirnya saya dikontak dengan my partners yang memang spesifik membangun augmented reality platform untuk bergabung dengan mereka. Jadi dari branding ke dunia augmented reality technology. Kalau Weir sendiri memang sudah menggeluti yang namanya kata populernya metaverse itu sejak 2009. Nah, apa yang kita bangun, yang kita geluti sejak 2009 adalah salah satu platform yang paling penting dari pembangunan atau pembentukan dunia metaverse, yaitu teknologi yang namanya augmented reality yang di-back dengan artificial intelligence. Nah, metaverse, komponen teknologinya itu sebetulnya cuma ada 3. Kalau kita bilangnya sekarang adalah interaksi masa depan internet yang menghubungkan cara manusia atau consumer melihat konten dengan cara yang totally baru. Komponennya makanya di teknologi ini ada di dunia metaverse cuma ada 3, yaitu AR, augmented reality, VR, dan virtual reality, dan artificial intelligence yang di-back dengan sebuah ekosistem teknologi lain yang namanya blockchain. Tapi kalau metaverse is the 3D dunia virtual baru dalam bentuk internet yang baru yang memiliki komponen, sebetulnya komponen salah satunya adalah yang kita sebut dengan hardware. Hardware-nya itu ada 4 komponen. 1, layar handphone, layar desktop, kacamata VR, dan kacamata AR. Lalu ada komponen yang lain yang juga penting, yang nggak kalah pentingnya adalah konten. Nah, konten ini apa sih? Konten ini adalah si penghuni daripada dunia virtual ini. Infrastrukturnya itu adalah teknologi yang saya tadi sebut, yaitu blockchain. Di situ lahirlah namanya kripto, lalu adanya NFT. Diinisiasikannya Weir Group itu akhir tahun 2009. Lalu di-incorporate jadi company itu tahun 2011. Kita pada saat awal ingin membangun a tech company yang berbasiskan augmented reality dan AI untuk bisa membawa Indonesia menjadi global players. Kita melihat bahwa adanya perubahan yang fundamental nanti di internet yang menuju dari web 2.0 ke 3.0. Saya dan partner saya itu cuma mempersiapkan. Kita dari 2009 itu melihat adanya sebuah evolusi yang berhubungan dengan layar. Layar itu ya layar yang kita nikmati sehari-hari. Contohnya layar TV, layar handphone, dan yang lain-lainnya. Kita melihat ada sebuah masa depan yang namanya frameless future atau masa depan tanpa bingkai. Apa itu masa depan tanpa bingkai? Yaitu masa depan yang sebetulnya di mana layar itu akan berinteraksi dengan tidak adanya bingkai dan mulai menunjukkan konten-konten yang lebih imersif. Contohnya, kalau saya masih kecil ada layar TV. Bingkainya segini besar, layarnya segini besar. Lama-lama layarnya berubah jadi besar, bingkainya jadi tipis. Lama-lama dari ibu saya bilang, jangan nonton TV dekat-dekat. Saya sekarang bilang sama anak saya, jangan lupa kembali ke dunia nyata sebab layarnya nempel di mata. Nah, ini sebuah evolusi yang saya dan teman-teman di Weir itu sangat perhatian banget. Dan kita melihat ketika layar nempel di mata, bingkai nggak kelihatan lagi, maka objeknya akan imersif dan 3D. Dan kami yakin there's a platform yang akan bisa mengallow kita untuk tidak hanya berinteraksi dengan konten 3D-nya, tetapi bisa kita miliki secara personal. Dan ini udah kejadian sekarang. Jadi kalau ditanya sebetulnya kapan kita mikirin, nggak lama. Tapi gimana bentuknya akan kejadian, kita pada saat itu cuma bisa memfisikan. Tapi yang membuat kita bahagia adalah it's happening now, gitu, sejak adanya pandemi sekitar 2 tahun yang lalu. Metaverse ini hubungannya dengan bisnis
Wah, ini sih is a fundamental ya. Kenapa? Kenapa fundamental? Sebab saya melihat ini bukan hanya sekedar diluncurkannya sebuah apps, tapi ini adalah perubahan fundamental internet dari web 2.0 ke web 3.0. Dulu ketika web 1.0 yang sifat basicnya cuma read only, berubah ke web 2.0 yang not only read tapi interaktif, itu aja udah mengejutkan. Seakan-akan datang dari kegelapan malam, orang-orang dikagetkan dengan, kita semua bisa interaktif bangun konten YouTube sendiri nih. Pada saat itu, YouTube juga agak sedikit kurang diperhatikan. Banyak yang tidak percaya bahwa interactivity, consumer yang berubah jadi prosumer yang tidak hanya consume tapi produce konten, itu dianggap bukan sebuah kekuatan signifikan. Tetapi itu kejadian menjadi sebuah kekuatan signifikan di internet web 2.0. Nah, impact ke bisnis pada dari web 1.0 ke 2.0 massive, besar sekali. Yang tidak ikutin ketinggalan. Banyak sekali yang terdisrupt. Nah, sama akan kejadian di web 3.0 yang disebut dengan dunia metaverse. Ini impact ke bisnis akan massive sebab bisnis harus melakukan yang namanya membangun relevansi dan adaptasi kembali. Tadi saya udah mention, metaverse itu dunia virtualnya, di mana kita bisa masuk secara 3D, kita bisa masuk dengan alat transportasi ke dunia ini adalah layar handphone, layar desktop, VR, AR glasses, yang masing-masing memiliki fungsi dan kekuatannya. Penghuninya kita. Nah, kita bisa hidup di dunia 3D seperti Ready Player One, di-combine dengan filmnya Free Guy. Nah, hubungannya dengan NFT adalah kita bisa memiliki semua digital asset yang ada di dunia metaverse. Nah, tapi NFT itu merupakan teknologi base-nya adalah blockchain yang sebetulnya menjadikan infrastruktur di dunia metaverse sendiri. Jadi kalau metaverse itu AI, VR, AI, infrastrukturnya itu adalah blockchain base. Nah, banyak orang melihat udah main NFT is metaverse. Nggak salah juga nggak 100% benar. Sebab Anda bisa transaksi NFT without masuk ke dunia virtualnya. Nah, kalau the big giants di US yang sudah melakukan perubahan, mereka mempersiapkan virtual world-nya, platformnya, yang bisa digunakan oleh banyak orang. Blockchain players yang terpisah itu mempersiapkan infrastructure untuk kepemilikan digital asetnya. Jadi kalau saya punya rumah real di dunia nyata, saya punya sertifikat hak miliknya, saya bisa datang. Tapi kalau nanti saya punya rumah digital di dunia metaverse-nya, I will own the NFT, tanda petik sertifikatnya. Metaverse di masa depan itu kita kenal akan menjadi fundamental internet web 3.0 yang dimana content creator akan berubah formatnya, yang dimana 2D akan menjadi 3D. 2D yang sekarang nggak bisa dimiliki. Kalau kita post image di Instagram, kita nggak bisa own the image. Tapi in the metaverse, you can convert that 2D menjadi 3D and you can own it. Dan you can live di dalam the world yang bersama all the 3D objects-nya. Jadi, it's perubahan yang akan menjadi perubahan fundamental yang merupakan kehidupan internet berikutnya, kalau saya bilang. Jadi, bukan hanya perubahan satu aplikasi gitu. Bahkan kita sudah melihat beberapa untuk meletakkan layar itu lebih dekat lagi ke mata gitu. Nah, ini yang mesti kita lihat adanya fondasi fundamental web 3.0 yang baru yang akan merubah kehidupan manusia. Secara full itu mungkin akan perlu waktu. Nggak hanya infrastrukturnya, tapi persiapan dari semua ekosistemnya. Nah, sebab kita lihat bahkan yang namanya China ataupun Korea mempersiapkan metaverse Korea dan China itu sekitar 5-6 tahun. Di Indonesia, ini kayak kita mulai masuk melihat pertama kali YouTube launch gitu kan, masih lama streamingnya, tapi persiapannya harus dilakukan mulai sekarang, terutama dari sisi teknologi, infrastruktur, dan konten untuk metaverse-nya. Saya melihatnya secara gradually akan bisa dilihat dan dirasakan secara lebih menyeluruh, secara ekosistem, tidak hanya satu komponen, yaitu misalnya VR ataupun cuma NFT, itu 4-5 tahun dari sekarang. Tapi itu akan menjadikan sebuah platform. Nah, kebetulan Weir sendiri, kita sedang mempersiapkan
prototype Metaverse yang akan di-launch bulan November, tapi itu cuma masih sebagian awal. Nah, ini kita melihat maybe 3, 4, 5 tahun bertahap akan mulai kelihatan bentuknya. Kalau di dunia, rekod kita dari 2009 itu udah handling lebih sampai sekarang 1000 plus project yang basisnya augmented reality dan application-nya. Dan kita handle tidak hanya di Indonesia atau global market, tapi sudah di 20 negara. We work dengan bahkan unique clients seperti misalnya presidential campaign di Nigeria sampai penyanyi Pharrell Williams di New York, semua tempat kita bantuin. Nah, di Indonesia untuk Metaverse platform itu kita sedang siapin. Jadi mulai kita menyiapkan platformnya. Jadi WIR itu bukan di hardware, bukan di konten, bukan di infrastructure blockchain-nya, tapi di platformnya. Kita sudah kerjasama dengan salah satu klien kita, partner kita misalnya Alfamart yang membangun the first franchise Metaverse Store 4 tahun yang lalu yang namanya Alfamine. Kita bekerja sama hampir dengan semua bank himbara untuk bisa membantu mereka presence di dunia web 3.0, mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan daripada internet. Metaverse bukan sebuah aplikasi, it's sebuah platform layaknya ketika kita merasakan munculnya World Wide Web. 2.0 menuju ke 3.0. It's a fundamental yang mesti dipersiapkan tidak hanya oleh satu lini bisnis, tapi keseluruhan. It will change the whole things. Gradually, semua akan menuju ke sana layaknya orang berjalan di tengah malam tanpa sadar. Makanya yang WIR ingin bangun dan mengajak ikut serta semua pemain di dunia internet untuk bisa bersama-sama berkolaborasi membangun platform ini buat Indonesia untuk kebaikan Indonesia, kepositifannya, dan untuk kesejahteraan generasi berikutnya. Metaverse dalam 3 kata. Interaksi masa depan internet.